Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Asmaul Husna. Kita sampai pada bahasan tentang asma Allah Al-Haq. Al-Haq artinya bahwa Allah lah yang maha benar. Jadi kebenaran itu sesungguhnya hanyalah milik Allah. Manusia tidak berhak untuk mengklaim kebenaran yang ia lakukan, karena al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Maka bersyukur orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu petunjuk kebenaran. Jadi orang berada di atas jalan yang benar itu adalah keberuntungan. Tetapi merasa benar itu adalah kecelakaan. Karena ketika kita itu sudah merasa kebenaran itu adalah milik kita, misalkan kemudian kita menyampaikan sesuatu, kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu yang paling benar, sehingga kita menutup kebenaran-kebenaran yang datang dari orang lain. Ini berarti kita tidak memahami asma Allah Al-Haq. Karena kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, kebenaran itu bisa datang dari mana saja, tetapi hakikatnya sumber kebenaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Fata'ala Allahul malikul haq, maka maha tinggilah Allah Al-Malik, raja di raja, dan Al-Haq. Di Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan kata-kata Al-Haq, yang maha benar. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Rabbul arsyil karim, yang menuhani arsy yang maha mulia. Maka para jamaah rahimakumullah, sebagai seorang hamba kita harus senantiasa bermohon kepada Allah Ta'ala itu petunjuk kebenaran. Bahkan dalam satu hari itu minimal 17 kali kita minta diberi petunjuk kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalanmu yang benar. Jadi kebenaran, sehingga langkah kita dalam hidup dan kehidupan ini bukan karena berdasarkan pertimbangan akal pikiran kita, tetapi semua adalah berdasarkan petunjuk dari Allah. Sehingga dengan demikian hidup kita ini akan terasa lapang, karena hidup kita itu berada di dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, beberapa ayat yang menerangkan tentang asma Allah Al-Haq, yang maha benar.
Surat Al-Hajj ayat nomor 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahu huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Dan demikianlah sesungguhnya Allah dialah yang hak, yang maha benar, dan sesungguhnya dialah Allah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Ada di beberapa ayat tadi surat Al-Mu'minun ayat 116, nanti bisa banyak kaji ulang di rumah. Kemudian surat Al-Hajj ayat nomor 6. Kemudian yang ketiga surat Al-An'am ayat nomor 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu hanya kepunyaan Allah, dan dialah pembuat perhitungan yang sangat cepat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala itu menjelaskan tentang situasi hari kiamat, seolah-olah mempertegas dan memperjelas bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, dan Allah Ta'ala akan memperhitungkan setiap amal hambanya. Terakhir, terkait dengan asma Allah Al-Haq ini, saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Ini memberikan satu tuntunan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yatahajjadu qala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan salat malam, beliau berdoa dengan doa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wa man fihinna anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qaulukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Agak panjang doanya, kalau tidak hafal mungkin bisa membaca aja. Jadi itu satu di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah dalam tahajud beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Yang di antara isi dan inti dari doa ini adalah Rasulullah mempertegas bahwa Allah itu adalah Al-Haq. Ya Allah, janjimu itu benar, janjimu itu hak, perjumpaan denganmu itu hak. Qaulukal haq, perkataanmu benar, surga yang engkau janjikan itu benar, neraka yang engkau janjikan itu benar adanya. Itu penegasan terhadap asma Allah Al-Haq, dan doa ini dibaca oleh Rasulullah di dalam tahajud beliau untuk memantapkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya sumber kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu semua dari Allah. Maka kita jauhi sifat merasa benar, sehingga kita eksklusif menutup kebenaran-kebenaran yang datang dari orang lain. Kemudian kita merasa benar sendiri, apalagi
membanggakan kelompoknya seperti yang saya sampaikan di kajian Sabtu kemarin. Jadi kita ini harus inklusif. Kita mau menerima kebenaran selama itu bersumber dari sumber kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai sumber kebenaran. Sudah 10 menit pas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi perjalanan hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna